hasil kami yaitu tentang discharge planning. Berikut anggota kelompok kami. Nah, jadi discharge planning merupakan proses penyusunan rencana individual yang ditujukan untuk dapat memfasilitasi peralihan yang lancar bagi pasien dari lingkungan rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya menuju tujuan yang selanjutnya, yaitu perawatan di rumah, tempat perawatan jangka panjang, fasilitas perawatan sementara, ataupun di perawatan paliatif. Nah, tujuan dari discharge planning ini sendiri adalah yang pertama, yaitu untuk memastikan pelayanan atau dukungan yang memadai setelah pasien itu pulang dari rumah sakit. Kemudian dapat meningkatkan koordinasi pelayanan pasca rumah sakit. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman perawatan pasien, terutamanya di rumah. Kemudian yang keempat, masa inap di rumah sakit lebih pendek dan tidak direncanakan lagi rawat inap. Kemudian yang terakhir, untuk mengurangi kunjungan ulang pasien ke rumah sakit lagi. Nah, jadi terdapat beberapa jenis dari discharge planning. Yang pertama yaitu jenis conditioning discharge atau pulang sementara atau juga seperti cuti. Nah, conditioning discharge planning ini merupakan keadaan pulang yang dilakukan apabila kondisi dari pasien ini membaik dan tidak terdapat komplikasi. Untuk sementara, pasien dirawat di rumah, namun harus tetap ada pengawasan atau monitor dari pihak rumah sakit atau puskesmas ataupun dari pelayanan kesehatan lainnya. Nah, jenis yang kedua yaitu absolute discharge atau pulang mutlak atau selamanya. Jadi, salah satu jenis ini merupakan akhir dari hubungan pasien dengan rumah sakit. Jadi, kemungkinan pasien tidak akan kembali lagi ke rumah sakit. Namun, apabila pasien perlu dirawat lagi, maka prosedur keperawatan tetap dapat dilakukan lagi. Terus untuk jenis yang ketiga yaitu judicial discharge atau pulang paksa. Kondisi pasien apa sih yang bisa diperbolehkan dalam jenis ketiga ini yaitu kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk pulang, tetapi pasien harus tetap dipantau dengan melakukan kerjasama dengan keperawatan puskesmas terdekat. Nah, kemudian terdapat beberapa komponen dari discharge planning. Yang pertama yaitu pada saat pasien masuk rumah sakit. Kemudian itu yang pertama kita sebagai perawat perlu menyambut kedatangan pasien, orientasi ruangan, jenis pasien, peraturan, dan juga denah dari ruangan. Kemudian memperkenalkan pasien dengan teman sekamar, perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian menyampaikan juga kepada keluarga tentang perkiraan lama masa perawatannya. Kemudian pada saat masa perawatan pasien, yang pertama, sebagai seorang perawat, tentunya melakukan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang yang lain. Kemudian yang kedua, melakukan asuhan keperawatan berdasarkan masalah yang muncul sampai dengan evaluasi perkembangan dari pasien yang dirawat. Kemudian yang ketiga, melakukan penyuluhan kesehatan seperti penyakit yang diderita pasien itu seperti apa, perawatan yang akan dijalankan seperti apa, pengobatan yang diterima itu seperti apa, diet dan aktivitas serta kontrol dari penyakit tersebut. Kemudian bagaimana pelaksanaan dan proses keperawatan dari discharge planning. Yang pertama, tentunya mengidentifikasi terlebih dahulu dan melakukan penilaian terhadap pasien yang memerlukan bantuan dalam perencanaan pulang. Kemudian kolaborasi dengan pasien, keluarga, dan tim perawatan kesehatan lain untuk memfasilitasi pasien tersebut dalam merencanakan kepulangannya. Kemudian merekomendasikan pilihan untuk melanjutkan perawatan pasien dan juga melakukan rujukan kepada
akomodasi program atau layanan yang sesuai. Kemudian, kalau berhubungan dengan lembaga masyarakat dan fasilitas perawatan, dan juga memberikan dukungan dan dorongan kepada pasien serta keluarga, eee, selama, pengaturan rencana pemulangan tersebut. Nah, di sini terdapat satu case yaitu, merencanakan kepulangan atau discharge planning pada pasien dengan penyakit hipertensi, yaitu yang pertama, edukasi pasien, pengelolaan obat, rencana diet dan aktivitas fisiknya, pemantauan dan pelaporan gejalanya, koordinasi dengan tim perawatan lainnya, dukungan psikososial, evaluasi kesiapan pulang, dan juga pemantauan kesehatan jangka panjang, pada pasien hipertensi. Nah, untuk yang pertama yaitu pemantauan, memberikan informasi tentang gejala yang perlu dipantau dan dilaporkan seperti, adanya keluhan sakit dada, sesak nafas, atau gejala lain yang dapat mengindikasikan adanya komplikasi. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi dengan tim perawatan lain. Berkoordinasi dengan dokter, perawat, ahli gizi, dan ahli terapi untuk memastikan kesinambungan perawatan. Kedua, menyusun jadwal kunjungan follow up dan memastikan pasien memiliki nomor kontak darurat. Kemudian yang ketiga, memberikan dukungan psikososial, yaitu seperti menyediakan dukungan psikososial untuk membantu pasien mengatasi stres akibat kondisi mereka. Kemudian yang kedua, identifikasi sumber dukungan, seperti, dukungan dari keluarga, teman, ataupun, kelompok dukungan lainnya. Dan yang keempat, evaluasi atau memastikan bahwa pasien itu, sudah merasa nyaman dengan, rencana perawatan yang dilakukan di rumah sakit, menyediakan juga informasi kontak untuk pertanyaan dan kekhawatiran, setelah pulang dari rumah sakit. Kemudian yang terakhir, melakukan pemantauan kesehatan jangka panjang, seperti merencanakan evaluasi dan pemantauan jangka panjang, guna memastikan bahwa tekanan darah pasien tersebut terkontrol meskipun sudah pulang dari rumah sakit dan pasien tetap mematuhi, rencana perawatan. Kemudian, menginstruksikan untuk mencatat dan melaporkan perubahan tekanan darah kepada penyedia layanan kesehatan terdekat. Lalu adapun, format dari discharge plan ini dapat dilihat dalam slide ini. Terdapat identitas pasien, terdapat tanggal atau jam yang saat dilakukan discharge planning, kemudian ada juga data dari orang terdekat pasien, kemudian ada pula data mengenai, bantuan apa yang kemungkinan diperlukan oleh pasien, terutamanya pada pasien dengan hipertensi. Kemudian, ada pula kapan pasien tersebut harus melakukan kunjungan lagi ke rumah sakit atau kontrol, aturan diet dan nutrisinya, obat-obatan, aktivitas, komplikasi penyakit yang diderita, bagaimana pemahaman klien dengan penyakit yang diderita. Jadi kesimpulan dari, diskusi kami yaitu yang pertama, yaitu discharge planning adalah suatu proses yang sistematis dan dinamis yang melibatkan, penilaian, persiapan, dan koordinasi pelayanan kesehatan dan sosial yang dibutuhkan oleh pasien sebelum dan setelah mereka meninggalkan rumah sakit. Nah, discharge planning digunakan untuk membantu keluarga pasien untuk menjaga stabilitas kesehatan dari pasien, sehingga pasien dapat mencapai, kondisi kesehatan yang maksimal. Berikut referensi yang kami gunakan. Baik, itulah hasil diskusi kami. Sekian, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kelompok 1 reguler 2 atas presentasi yang diberikan. Selanjutnya, presentasi akan dilakukan oleh kelompok 2 dari reguler 2. Kepada kelompok 2 dan dari reguler 2, dipersilakan untuk menyiapkan presentasinya. Baik, pada kelompok 3, layar dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 reguler 2 izin untuk presentasi tentang discharge planning pada pasien tuberkulosis paru. Ini adalah anggota dari kelompok 2 reguler 2. Lalu untuk konten yang akan dibahas adalah latar belakang, tujuan, manfaat, konsep discharge planning pada pasien tuberkulosis paru, dan kesimpulan. Lalu, tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain itu, tuberkulosis paru juga merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan global menurut data WHO. Pengobatannya juga memerlukan waktu yang lama, yaitu minimal 6 bulan, dengan penggunaan obat anti-TB secara teratur dan tepat. Oleh karena itu, dalam meningkatkan keberhasilan pengobatan TB paru, diperlukan discharge planning terstruktur untuk meningkatkan kesiapan pasien dan keluarga dalam menghadapi pengulangan dan melanjutkan pengobatan TB paru di rumah. Lalu untuk tujuan dari penugasan ini adalah untuk menuju tugas kelompok mata kuliah keperawatan medikal bedah untuk mengetahui discharge planning apa yang dibutuhkan untuk pasien dengan gangguan tuberkulosis, untuk mengetahui tahapan discharge planning pasien dengan gangguan tuberkulosis, dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan keperawatan pada pasien yang mendapatkan discharge planning dan tidak mendapatkan discharge planning. Lalu untuk manfaatnya sendiri memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu keperawatan khususnya dalam asuhan keperawatan pasien TB paru di rumah sakit dan di rumah, dan menjadi acuan bagi mahasiswa keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi discharge planning terstruktur untuk pasien TB paru. Lalu selanjutnya konten yang akan kita bahas adalah konsep discharge planning yang terdiri dari definisi discharge planning, tujuan discharge planning, faktor yang mempengaruhi discharge planning, dan tahapan discharge planning. Untuk definisi dari discharge planning, yaitu untuk mempersiapkan pasien untuk melanjutkan perawatan di rumah atau di komunitasnya di luar lingkungan rumah sakit. Lalu untuk tujuannya, yang pertama, memastikan perawatan atau dukungan pasca pemulangan yang tepat, meningkatkan koordinasi layanan setelah keluar dari rumah sakit, meningkatkan pengalaman perawatan pasien, dan mengurangi lama waktu tinggal di rumah sakit dan readmisi yang tidak direncanakan ke rumah sakit. Baik, selanjutnya faktor yang mempengaruhi discharge planning. Yang pertama, personil yang berkontribusi pada perencanaan pulang, contohnya dokter, perawat, pasien, anggota keluarga. Lalu keterlibatan atau partisipasi, kolaborasi antar tim kesehatan yang masih terlibat pada perawatan setelah keluar dari rumah sakit. Lalu komunikasi, perawat memberikan informasi discharge planning kepada pasien dan keluarga. Waktu perawat untuk mengimplementasikan discharge planning. Lalu perjanjian dan konsensus. Nakes mengedukasi pasien dan keluarga sebelum keluar dari RS supaya bisa melanjutkan perawatan di rumah. Berikut tahapan discharge planning. Yang pertama, seleksi pasien. Mengidentifikasi pasien yang memerlukan perencanaan pulang, memperhatikan kondisi dan sosial ekonomi. Lalu pengkajian. Pengkajian fisik dan psikososial, status fungsional, kebutuhan pendidikan, dan konseling. Lalu perencanaan. Diperlukan kolaborasi dengan nakes lain untuk merencanakan obat, lingkungan pasien, perawatan di rumah, waktu dan tempat kontrol. Lalu sumber daya. Identifikasi keluarga yang merawat, kondisi keuangan keluarga, nursing home atau pusat rehabilitas. Lalu implementasi dan evaluasi, memberikan pendidikan kesehatan dan pendokumentasian selanjutnya dilakukan penilaian kriteria proses dan kriteria hasil.
Discharge planning pada pasien TB paru. Berikut adalah hasil discharge planning pada pasien TB paru, bisa terlihat pada layar. Selanjutnya, definisi tuberkulosis. Apa sih tuberkulosis itu? Yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat disebarkan melalui udara saat penderita batuk, bersin, dan berbicara. Lalu organ yang diserang yaitu parenkim paru, ginjal, tulang, nodus limfe, organ lain di dalam tubuh. Discharge planning pada pasien tuberkulosis. Pertama, kumpulkan spesimen pasien yang keluar dari paru setelah batuk produktif. Mulailah pengobatan dengan regimen anti-TB yang organismenya diketahui atau mungkin rentan. Pastikan regimen anti-TB dapat ditoleransi oleh pasien setidaknya 14 hari. Pastikan pasien telah membaik secara klinis. Pastikan pasien stabil secara medis dan mental. Jelaskan cara minum obat pada pasien TB dan pastikan pasien mendapat obat yang tepat. Konfirmasi tanggal dan waktu, janji temu untuk kontrol perawatan TB. Lalu identifikasi kebutuhan pasien dan buat rujukan yang diperlukan. Berikut intervensi selama di rumah sakit. Pertama, pemberian obat dengan terapi observasi langsung. Program oleh perawat terdaftar. Lalu evaluasi regimen pengobatan pasien dengan status gizi oleh dokter, apoteker, klinis, dan ahli gizi. Lalu menilai skor dasar pengetahuan pasien dan perilaku perawatan diri menggunakan kuesioner pengetahuan TB paru dan kuesioner perilaku perawatan diri. Lalu pemberian informasi mengenai penyakit dan pengobatan untuk meningkatkan pengetahuan pasien oleh perawat terdaftar. Lalu pelacakan kontak dan pemantauan potensi reaksi obat yang merugikan akibat terapi anti tuberkulosis oleh perawat terdaftar dan apoteker klinis. Intervensi setelah keluar dari rumah sakit. Menugaskan tim pelayanan kesehatan di rumah untuk memberikan kesinambungan merawat dan memantau pasien di rumah. Penilaian ulang pengetahuan pasien dan perilaku perawatan diri oleh perawat terdaftar. Lalu memberikan konseling ulang tentang efek samping obat anti tuberkulosis dan menekankan kepentingan kepatuhan terhadap pengobatan yang diucapkan. Lalu mendidik pengasuh tentang program tersebut. Intervensi setelah 28 hari keluar dari rumah sakit. Pertama, menilai kembali pengetahuan dan perilaku perawatan diri pasien melalui telehealth atau dilakukan oleh perawat terdaftar. Kedua, pemantauan status klinis pasien dan potensi reaksi obat yang merugikan oleh perawat terdaftar di unit perawatan primer. Lalu mengevaluasi kembali kepatuhan terhadap program TET di rumah oleh relevan kesehatan desa setempat yang terlatih. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah hubungan keberhasilan perawatan pasien dengan adanya discharge planning. Discharge planning meningkatkan kesiapan pasien melalui pengetahuan terstruktur yang dimiliki oleh pasien. Discharge planning juga meningkatkan kemampuan pasien dalam mengenal efek samping obat yang harus dilaporkan kepada tim kesehatan guna mengantisipasi jenis obat yang akan digunakan oleh pasien. Lalu discharge planning juga meningkatkan pasien untuk kontrol ulang sesuai dengan jadwal, serta pasien disarankan untuk melakukan aktivitas sesuai dengan kondisi pasien. Hambatan discharge planning pada pasien TB yaitu ada kurang melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan serta kurang bekerja sama dengan pelayanan sosial yang ada di komunitas. Lalu ada media pembelajaran dalam melaksanakan discharge planning yang tidak memadai dapat menghambat pelaksanaan discharge planning serta menimbulkan kesalahan komunikasi terkait perawatan klien selama di rumah. Lalu hambatannya juga ada komunikasi yang tidak efektif berakibat pada kurangnya informasi pada pasien sehingga menyebabkan rendahnya angka kunjungan kontrol setelah rawat inap. Kesimpulannya, discharge planning merupakan proses penting bagi pasien dalam persiapan pulang dari rumah sakit menuju ke rumah atau komunitas di luar rumah sakit. Discharge planning membantu pasien menjadi lebih mengerti tentang kondisi penyakitnya dan bagaimana mengatasi masalah ketika terjadi sesuatu dengan penyakitnya, atau bahkan pasien atau keluarga mampu membuat keputusan yang tepat ketika menghadapi masalah yang terkait
penyakit yang dideritanya. Pada pasien TB paru, discharge planning sangat penting dalam kesiapan pasien untuk perawatan lanjutan di rumah. Pasien yang mendapat pendidikan kesehatan yang terstruktur dan terencana dalam discharge planning mampu meningkatkan kesiapan pasien dalam hal pengalaman dan perawatan. Untuk sarannya, peran perawat dalam hal ini sangat penting, maka diharapkan mampu memberikan edukasi dan pelatihan yang aktif pada pasien dalam mempersiapkan kepulangan pasien. Discharge planning dapat disusun secara terstruktur, terorganisir, dan berkesinambungan sehingga mampu memberikan ilmu dan motivasi kepada pasien untuk sehat. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih banyak. Sekian dari kelompok 2 reguler 2. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Baik, terima kasih kelompok 2 reguler 2 atas presentasi yang diberikan. Selanjutnya saya persilakan untuk kelompok 3 reguler 2 untuk menyiapkan presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 3 reguler 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang discharge planning for patient undergoing umbilical cord blood transplantation. Berikut adalah nama kelompok dari kelompok 3 reguler 2. Untuk dari background-nya sendiri adalah tujuan utama dari perencanaan pemulangan yang memadai dan efisiensi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, konsep ini mendasarkan pada gagasan bahwa perawatan pasien tidak hanya sebatas di dalam rumah sakit saja, tetapi juga melibatkan fase setelah pasien keluar dari rumah sakit dengan mengurangi tingkat rawat inap ulang dan komplikasi yang dapat dicegah sistem kesehatan dan dapat menghemat biaya perawatan yang mahal. Nah, tujuan perencanaan pemulangan yang memadai dan efisiensi adalah saling terkait dengan manfaat kualitatif dan finansial yang besar bagi pasien dan sistem kesehatan. Lalu, apa sih definisi dari discharge planning ini? Merupakan rangkaian pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memastikan pasien menerima perawatan yang tepat. Nah, proses ini melibatkan koordinasi antara tim medis, pasien, maupun keluarga. Nah, discharge planning ini berfokus pada aspek fisik, psikologis, dan sosial dari pasien itu sendiri. Lalu, ada tujuan dari discharge planning. Yang pertama, mengurangi tingkat readmisi rumah sakit. Yang kedua, memberikan intervensi yang tepat untuk perawatan berkelanjutan. Yang ketiga, mencegah masalah yang muncul setelah pasien meninggalkan rumah sakit. Yang keempat, kontinuitas perawatan. Dan yang terakhir adalah untuk edukasi pasien. Ada 3 jenis discharge planning, yaitu yang pertama pulang sementara atau cuti atau bahasa Inggrisnya adalah conditional discharge. Keadaan pulang ini dilakukan apabila kondisi klien baik dan tidak terdapat komplikasi. Nah, klien untuk sementara dirawat di rumah namun ada pengawasan dari pihak rumah sakit atau puskesmas terdekat. Lalu yang kedua adalah pulang mutlak atau selamanya atau absolute discharge. Nah, cara ini merupakan akhir dari hubungan klien dengan rumah sakit. Namun, apabila klien perlu dirawat kembali, maka prosedur perawatan dapat dilakukan kembali. Nah, yang terakhir adalah pulang paksa atau judicial discharge. Nah, kondisi ini klien diperbolehkan pulang walaupun kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk pulang. Tetapi, klien harus dipantau dengan melakukan kerjasama dengan perawat dari puskesmas terdekat. Lalu ada komponen discharge planning. Yang pertama adalah pengobatan di rumah. Hal ini mencakup resep baru, pengobatan yang sangat dibutuhkan, dan pengobatan yang harus dihentikan. Lalu yang kedua adalah daftar nama obat yang harus mencakup nama, dosis, frekuensi, dan efek samping yang umum. Lalu yang ketiga merupakan kebutuhan akan hasil tes laboratorium yang dianjurkan dan pemeriksaan lain dengan petunjuk bagaimana untuk memperoleh atau bila mana waktu akan diadakannya. Lalu yang keempat, bagaimana melakukan pilihan gaya hidup dan tentang perubahan aktivitas, latihan, diet makanan yang dianjurkan dan pembatasannya. Nah, yang kelima itu adalah petunjuk perawatan diri seperti perawatan luka, perawatan kolostomi, ketentuan insulin, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam adalah kapan dan bagaimana perawatan atau pengobatan selanjutnya yang akan dihadapi setelah dipulangkan, nama pemberi layanan, waktu, tanggal, dan lokasi setiap janji untuk kontrol.
Yang ketujuh adalah apa yang harus dilakukan pada keadaan darurat dan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk melakukan peninjauan ulang untuk petunjuk pemulangan. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengatur perawatan lanjutan seperti jadwal pelayanan di rumah, terus perawat yang menjenguk, penolong, pembantu kanul oksigen dan lain-lain. Nah, beserta dengan nama dan nomor telepon di setiap institusi yang bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan. Lalu pelaksanaan discharge planning, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit atau SNARS telah mengatur pelaksanaan proses P3 discharge planning, standar akses pelayanan rumah sakit, dan kontinuitas atau ARK pada proses P3 dapat dilihat dari kondisi kesehatan pasien dan kebutuhan kesinambungan asuhan pasien dan tindakan perawatan pasien. Nah, untuk pelaksanaan discharge planning ini, yang pertama, kaji kebutuhan pelayanan kesehatan kepulangan pasien dengan menggunakan riwayat keperawatan, merencanakan perawatan dan pengkajian kemampuan fisik dan fungsi kognitif yang dilakukan secara terus-menerus. Lalu yang kedua adalah kaji kebutuhan pendidikan kesehatan untuk pasien dan keluarga yang berhubungan dengan terapi di rumah, hal-hal yang harus dihindarkan akibat dari gangguan kesehatan yang alami dan komplikasi yang mungkin saja terjadi. Yang ketiga, bersama dengan pasien dan keluarga, kaji faktor-faktor lingkungan di rumah yang dapat mengganggu perawatan diri. Contohnya ukuran kamar, lebar jalan, langkah, fasilitas kamar mandi. Nah, di sini perawat melakukan perawatan di rumah hadir pada saat rujukan dilakukan untuk membantu pengkajian. Lalu adalah yang keempat adalah berkolaborasi dengan dokter dan disiplin ilmu yang lain dalam mengkaji perlunya rujukan untuk mendapatkan perawatan di rumah atau di tempat pelayanan yang lainnya. Lalu yang kelima adalah kaji penerimaan terhadap masalah kesehatan dan larangan yang berhubungan dengan masalah tersebut. Lalu yang keenam adalah konsultasi dengan anggota tim kesehatan lain tentang berbagai kebutuhan klien setelah pulang. Lalu selanjutnya adalah evaluasi kemajuan secara terus-menerus. Tentukan tujuan yang relevan, yaitu misalnya pasien akan memahami masalah kesehatan dan implikasinya, pasien akan mampu memenuhi kebutuhan individualnya, lingkungan rumah akan menjadi aman, dan tersedia sumber perawatan kesehatan di rumah. Adapun hal yang harus diperhatikan adalah tekankan informasi yang diberikan sebelumnya, tekankanlah perjanjian rujukan, pastikan pasien dan keluarga, motivasi pasien dan keluarga untuk kontrol, motivasi untuk kembali ke kehidupan dan perannya secara normal. Lalu ada peran dan tanggung jawab perawat. Yang pertama, mengedukasi dan komprehensif mengenai prosedur transplantasi, tanda-tanda dan gejala yang perlu diawasi, serta langkah-langkah perawatan pasca transplantasi. Sebelum itu, perawat juga harus berkoordinasi dengan tim kesehatan di komunitas, seperti dokter, keluarga, dan perawat di pusat kesehatan primer untuk memastikan transisi yang lancar dan terkoordinasi. Lalu, mengevaluasi kesiapan pasien dengan termasuk mengevaluasi pemahaman mereka terhadap rencana perawatan dan pengobatan. Lalu, tindak lanjut dan pemantauan kunjungan pemantauan laboratorium. Meliputi perencanaan tindak lanjut, termasuk jadwal kunjungan, follow-up, pemantauan laboratorium, dan kondisi dengan tim perawatan di luar rumah sakit. Yang keempat, informasi efek samping meliputi identifikasi dan kelola efek samping. Lalu yang kelima adalah petunjuk pemantauan harian seperti suhu, tanda infeksi, perubahan harian. Lalu yang keenam merupakan manajemen pemberian obat seperti dosis, serta panduan pengaturan obat. Yang ketujuh merupakan dukungan emosional meliputi mengatasi stres dan kecemasan pasien maupun keluarga pasien. Yang terakhir adalah pendampingan pasca transplantasi pengelolaan perawatan di rumah. Baik, bentuk selanjutnya adalah prosedur discharge planning. Yang pertama adalah pengkajian masuk, dilanjutkan dengan klien masuk layanan kesehatan, pengkajian kebutuhan jika perlu oleh multidisiplin, ringkasan interpretasi atau diagnosa, menyusun rencana perawatan dan pemulangan dengan konsultasi dengan klien dan pemberi layanan kesehatan, dilanjutkan dengan rencana implementasi perawatan, monitor kriteria hasil, review rencana perawatan berdasarkan perubahan kebutuhan, persiapan pemulangan yang berisi rencana pemulangan secara detail termasuk dengan rencana tindak lanjut, dilanjutkan dengan pemulangan dan tindak lanjut.
Yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai format discharge planning. Yang pertama adalah identifikasi pasien yang berisi tentang nama lengkap pasien, nomor rekam medis, dan informasi identifikasi lainnya. Yang kedua adalah profil kesehatan pasien. Yang ketiga ada perencanaan perawatan yang berisi tentang rincian tentang perawatan yang diberikan selama masa perawatan di rumah sakit, termasuk dengan obat-obatan, terapi fisik, dan instruksi perawatan mandiri. Selanjutnya adalah jadwal tindak lanjut yang berisi tentang rencana untuk kunjungan pasien ke dokter atau spesialis setelah pemulangan. Yang kelima ada rencana diet dan aktivitas. Yang selanjutnya adalah obat-obatan yang berisi tentang daftar obat-obatan yang diresepkan, dosis, frekuensi, dan petunjuk penggunaan. Yang selanjutnya adalah kontak penting. Yang kedelapan adalah instruksi perawatan mandiri. Yang kesembilan adalah rincian pengasuhan lanjutan. Dan yang kesepuluh adalah informasi administratif. Berikut adalah salah satu contoh format discharge planning yang digunakan oleh kelompok kami. Tolong formatnya dijelaskan ya, Dik. Jangan Ini dilewati. adalah kesimpulan. Halo? Tolong formatnya dijelaskan, jangan dilewati. Baik, izin untuk menjelaskan. Yang pertama, berisi tentang diagnosa medis, ruangan, tanggal jam dilakukan perencanaan pemulangan atau discharge planning, tanggal pemulangan pasien dan jam hubungan dengan pasien. Selanjutnya ada kriteria rencana pemulangan yang berisi tentang pengaruh perawatan pasien setelah keluar rumah sakit, antisipasi pemulangan atau discharge planning kritis. Selanjutnya adalah bantuan diperlukan dalam hal minum obat, penyiapan makanan, perawatan mandiri berpakaian, BAB, tenaga khusus pemantauan daya dan transportasi. Adakah yang perlu membantu keperluan tersebut di atas? Apakah pasien tinggal sendiri setelah keluar rumah sakit? Apakah pasien memerlukan alat bantu setelah keluar dari rumah sakit? Apakah pasien menggunakan peralatan medis di rumah sakit? Selanjutnya ada pertanyaan, apakah memerlukan bantuan perawat khusus di rumah setelah keluar dari rumah sakit? Apakah pasien bermasalah dalam memenuhi kebutuhan pribadinya setelah keluar rumah sakit? Apakah pasien memiliki komplikasi riwayat penyakit lain? Apakah pasien dan keluarga memerlukan edukasi kesehatan setelah keluar dari rumah sakit? Apakah pasien dan keluarga memerlukan keterampilan khusus setelah keluar dari rumah sakit? Selanjutnya adalah kontrol, lanjutan keperawatan di rumah, aturan nutrisi diet, daftar obat-obatan, dan komplikasi penyakit. Terdapat lagi mengenai aktivitas pasien, istirahat, menjelaskan perubahan penyakit pada klien, dan ada beberapa hal yang harus dibawa pulang oleh klien. Selanjutnya adalah untuk kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu adalah discharge planning atau perencanaan pulang adalah suatu rangkaian pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memastikan transisi yang lancar dari lingkungan keperawatan yang intensif ke pengaturan yang lebih mandiri atau kurang intensif. Proses ini melibatkan kolaborasi antar tim perawat kesehatan termasuk dengan dokter, perawat, pekerja sosial, terapi fisik, dan ahli lainnya. Bersama dengan klien dan keluarganya selama proses ini, informasi yang penting tentang kondisi klien, riwayat medis, dan perawatan diberikan selama masa intensif dikumpulkan dan disusun dengan cermat. Selanjutnya adalah saran, yaitu sebagai seorang perawat penting untuk mengetahui dan menerapkan langkah-langkah pada prosedur discharge planning atau perencanaan kepulangan. Sediakan edukasi yang jelas dan mudah dimengerti oleh pasien dan keluarganya tentang kondisi kesehatan, perubahan dalam perawatan, dan langkah-langkah yang perlu diambil setelah pulang. Pastikan mereka memahami rencana perawatan dan tahu apa yang diharapkan. Lakukanlah evaluasi secara cermat terhadap kemampuan klien untuk merawat diri di lingkungan yang lebih mandiri, identifikasi kebutuhan khusus, dan cari solusi untuk memastikan keberlanjutan perawatan. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 reguler 2. Selanjutnya adalah sesi diskusi khusus untuk kelas reguler 2. Kepada yang ingin bertanya, silakan menyebutkan kelompoknya lalu menyebutkan pertanyaannya. Sesi diskusi akan saya batasi waktu 15 menit dengan untuk kali ini 3 pertanyaan terlebih dahulu.
Silakan pada Rek 2 Nurliza Prita Arifati untuk menyebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nurliza Prita Arifati dari kelompok 3 reguler 2 izin bertanya kepada kelompok 2 reguler 2. Tadi di tahap di PPT yang perencanaan setelah keluar dari rumah sakit ada mendidik pengasuh tentang program DOT. Nah, ketika pasien sudah di rumah itu kan biasanya ada keluarganya. Lalu apa saja yang harus disampaikan oleh perawat kepada keluarga pasien dengan penyakit tuberkulosis? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Nurliza dari kelompok 2. Apakah pertanyaan mau langsung dijawab atau mau ditampung terlebih dahulu? Ditampung terlebih dahulu. Baik. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Saya izin mengingatkan kepada kelompok 2 apakah sudah bisa menjawab, dan untuk kelompok lain yang ingin bertanya silakan untuk mengangkat tangan. Ingin menjawab pertanyaan dari Nurliza. Jadi apa saja yang dijelaskan pada keluarga pasien tuberkulosis pada saat rencana pemulangan? Nah, sebagai perawat
apa yang perlu kita jelasin pada keluarga? Yang pertama yaitu mengenai pengobatan dan pencegahan penularan. Nah, pengobatan ini kita bisa ngejelasin bagaimana obat-obatan yang harus dikonsumsi oleh pasien yang terkena tuberkulosis, seperti cara penggunaan dari obat, dosis, dan juga cara mengkonsumsi yang tepat. Kemudian mengedukasi untuk melakukan perubahan gaya hidup seperti misal mengedukasi perlunya menjaga pola makan dan juga beraktivitas fisik seperti itu. Kemudian juga menjelaskan tanda dan gejala bahaya. Jadi kita menjelaskan tanda dan gejala bahaya yang mungkin terjadi setelah pasien tuberkulosis itu pulang. Kemudian mengedukasi untuk melakukan kontrol berkala ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian mengedukasi keluarga untuk selalu memberikan dukungan psikososial untuk pasien tuberkulosis. Yang selanjutnya itu menjelaskan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penularan dari tuberkulosis itu sendiri. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Baik, terima kasih Roza. Untuk Nurliza, apakah sudah dapat dipahami? Sudah, terima kasih kelompok 2. Baik, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, sepertinya karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, saya izin bertanya kepada Nus Heri untuk moderator kelas selanjutnya, apakah tetap dari saya atau dari PJMK kelas selanjutnya, Nus? JMK kelas selanjutnya, Mas Nur. Baik, Nus, terima kasih. Di sini Bentar, sebelum ke berikutnya saya kasih masukan dulu ya untuk yang presentasi tadi. Oh, baik, Nus. Ya, tadi saya sudah mendengar, kayaknya kok formatnya hampir sama dari kelompok satu dengan yang lain ya untuk formatnya. Apakah betul begitu? Halo? Oke, tapi sebagian besar tadi sudah mengerjakannya dengan betul ya. Jadi Anda mencoba melihat apa dalam bentuk format CSAT planning. Memang bentuknya itu macam-macam ya adik-adik ya. Biasanya begini, setiap setting itu berbeda. Contohnya misalkan ya, pada orang dengan lansia itu berbeda CSAT planningnya dengan orang dewasa. Pada anak-anak juga berbeda, begitu ya. Jadi nanti jadi setelah yang reguler berikutnya presentasi saya tunjukkan beberapa contoh model di chart planning yang mendasari kenapa kok itu bisa berbeda karena disesuaikan dengan kebutuhan ya, kebutuhan dari setting yang akan dilakukan intervensi di chart planning itu. Jadi nanti menyesuaikan dengan jenis kasusnya juga begitu kan. Makanya kemarin sebenarnya saya minta mencoba mencari di chart planning untuk di setiap masing-masing sistem kasus yang Anda sudah pelajari di semester ini gitu. Jadi nggak apa-apa. Silakan lanjutkan lagi Mas Nur untuk yang kelas berikutnya. Baik, Nus, terima kasih atas klarifikasi yang diberikan. Selanjutnya presentasi dari kelas reguler 4 kepada moderator dari kelas reguler 4. Mohon disiapkan saya selaku moderator untuk presentasi kelas reguler 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Coach Heri dan teman-teman semuanya. Di sini saya Yude selaku moderator dari kelas reguler 4 yang akan memimpin jalannya presentasi pada pada hari ini. Mungkin untuk mekanisme presentasinya itu masih sama per kelompok nanti, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 akan melakukan presentasi selama 10 menit. Dan untuk diskusinya akan dilakukan di akhir setelah semua kelompok melakukan presentasi. Mungkin dari perwakilan kelompok 1 bisa mulai presentasinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 reguler 4 akan mempresentasikan sharing jurnal mengenai discharge planning, di mana kami memfokuskan kasus pada pasien dengan STEMI. Next slide. Berikut adalah anggota dari kelompok 1. Next slide. Dan juga ini adalah pokok bahasan dari discharge planning itu sendiri. Next slide. Untuk latar belakangnya, discharge planning adalah proses penting yang memfasilitasi transisi pasien dari rumah sakit ke rumah mereka atau fasilitas perawatan lainnya. Discharge planning merupakan proses yang penting dalam perawatan pasien dengan infark miokard akut dengan elevasi segmen ST atau STEMI. Tujuannya adalah untuk memastikan pasien menerima perawatan yang tepat setelah pulang dari rumah sakit, yang meliputi edukasi pasien dan keluarga mengenai kondisi pasien, pengobatan, dan perubahan gaya hidup yang diperlukan. Next slide. Selanjutnya, discharge planning ini merupakan suatu mekanisme untuk terus-menerus memberikan asuhan keperawatan yang mencakup penyediaan informasi mengenai kebutuhan kesehatan yang berkelanjutan setelah pasien kembali ke rumah, melibatkan evaluasi dan bimbingan agar pasien dapat melakukan perawatan diri sendiri. Kurangnya ketepatan dalam perencanaan pulang pasien dapat berdampak pada kembalinya pasien dari rumah sakit setelah periode perawatan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pasien harus menanggung biaya rawat inap di rumah sakit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, tujuannya untuk meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga mengenai masalah kesehatan, potensi komplikasi penyakit, dan pembatasan yang mungkin diterapkan di rumah, lalu mengembangkan kemampuan pasien dan keluarga dalam merawat dan memenuhi kebutuhan pasien, serta menciptakan lingkungan yang aman di rumah. Yang terakhir, memastikan bahwa rujukan yang dibutuhkan untuk perawatan lanjutan pasien dibuat dengan tepat. Next slide. Lalu ada pelaksanaan discharge planning. Proses dalam pelaksanaan discharge planning menurut Gonçalves Bradley et al. 2022 meliputi penilaian pasien, yaitu sebelum melibatkan pasien dalam proses discharge planning, tim perawatan kesehatan ini harus melakukan penilaian menyeluruh terhadap kondisi fisik dan psikososial pasien. Lalu yang kedua ada keterlibatan keluarga dan pasien.
sangat penting dalam perencanaan pulang. Tim perawatan harus berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya untuk merinci rencana perawatan, memberikan edukasi terkait kondisi, dan mendengarkan kebutuhan serta preferensi pasien. Lalu yang ketiga ada koordinasi tim kesehatan. Tim kesehatan ini seperti dokter, perawat, terapi fisik, kerja sosial, dan lainnya harus bekerja sama untuk memastikan peralihan yang mulus dan terkoordinasi. Lalu pendidikan pasien. Pendidikan pasien ini proses perencanaan. Sebagian besar pasien membutuhkan informasi tentang pengolahan penyakit, obat-obatan, dan perubahan gaya hidup setelah pulang. Lalu ada perencanaan peralihan. Proses perencanaan pulang harus mencakup rincian praktis seperti transportasi pulang, peralatan medis yang mungkin diperlukan, dan janji kontrol pasca pulang. Lalu ada dokumentasi dan pemantauan. Dokumentasi hal ini mencakup rencana perawatan, resep obat, dan catatan penting lainnya. Pemantauan pasien setelah pulang juga diperlukan untuk memastikan kesejahteraan dan mendeteksi perubahan kondisi yang mungkin memerlukan perawatan tambahan. Lalu yang terakhir, evaluasi penyesuaian. Proses discharge planning ini perlu dievaluasi secara berkala dan jika diperlukan disesuaikan dengan perkembangan kondisi pasien. Evaluasi ini melibatkan feedback dari pasien, keluarga, dan tim perawatan untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pulang. Lalu, next slide. Ada faktor yang mempengaruhi pelaksanaan discharge planning, yaitu sikap perawat dalam melaksanakan discharge planning, lalu ada 7 karakteristik perawat, yaitu ada usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan lama kerja. Lalu ada motivasi perawat dalam melaksanakan discharge planning, dan komunikasi antara perawat dan pasien, dan terakhir peran dan dukungan perawat. Bisa di next slide. Lalu ada peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan atau caregiver. Contohnya pemberi asuhan keperawatan meliputi tindakan yang membantu klien secara fisik maupun psikologi sambil tetap memelihara martabat klien. Lalu yang kedua ada sebagai advokat pasien atau klien advokat. Dalam peran ini, perawat dapat mewakili kebutuhan dan harapan klien kepada profesional kesehatan lain seperti menyampaikan keinginan klien mengenai informasi tentang penyakitnya yang diketahui oleh dokter. Perawat juga membantu klien mendapatkan hak-haknya dan membantu pasien menyampaikan keinginannya. Lalu ada sebagai pendidik atau edukator. Dalam memberikan ASKA pada pasien, perawat harus mampu berperan sebagai pendidik, sebab beberapa pesan dan cara mengubah perilaku pada pasien atau keluarga harus selalu dilakukan dengan pendidikan kesehatan, khususnya dalam keperawatan. Lalu yang keempat sebagai konsultan atau konsultan. Perawat bertugas membimbing kliennya sehingga permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik atau dapat menghindari perilaku yang maladaptif. Lalu ada kolaborasi atau kolaborator, yaitu perawat bekerja sama dengan anggota tim kesehatan lainnya dan keluarga dalam menentukan rencana maupun pelaksanaan ASKAP yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi ini kasus yang kami buat untuk mengisi format discharge planning. Jadi Tuan A, 56 tahun, itu datang ke unit gawat darurat. Setelah ditanyakan, merasakan nyeri berupa tekanan dan terasa berat menjalar ke lengan kiri dan juga rahang. Itu menunjukkan adanya gangguan pada jantung. Terus setelah dianamnesa, ternyata pasien itu memiliki riwayat hipertensi selama 5 tahun terakhir dan tidak memiliki riwayat serangan jantung sebelumnya. Juga hasil TTV-nya tekanan darahnya tinggi 160/100, denyut nadinya cepat 110 kali per menit dan pernafasannya juga cepat 24 kali per menit. Kemudian dilakukan EKG darurat, didapatkan elevasi segmen ST pada derivasi V2 sampai V6 dan IAVL yang menunjukkan adanya infak miokard pada dinding anterior. Kemudian setelah mendapat hasil pemeriksaan EKG, dokter itu memberikan arahan agar pasien itu dirawat di unit perawatan intensif kardiologi dan memberikan resep farmakologi berupa pemberian nitrat untuk mengurangi beban kerja jantung dan melebarkan pembuluh darah koroner, aspirin untuk mencegah pembekuan darah dan melindungi jantung, dan juga morfin untuk mengurangi nyeri dan kecemasan. Setelah
Melihat kondisi pasien, dokter itu memperkirakan bahwa pasien perlu dirawat inap selama 7 hari untuk memonitor kondisi pasien. Setelah pasien dipindahkan, kemudian perawat melakukan pengkajian discharge planning, kemudian dari discharge planning itu diberikan edukasi mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan saat pasien pulang, edukasi tentang obat-obatan yang harus dikonsumsi hingga habis, kemudian juga mengedukasi pasien dan keluarga agar bisa lebih membiasakan diri berolahraga dan menjaga makanan yang dikonsumsi. Perlu membatasi konsumsi makan tinggi kolesterol, tinggi gula. Next slide. Dari kasus tersebut, diagnosis yang kami angkat yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis dibuktikan dengan mengeluh nyeri, kemudian tampak meringis, gelisah, frekuensi nadi meningkat, dan tekanan darah meningkat. Kemudian yang kedua, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung, dibuktikan dengan palpitasi, takikardi, juga gambaran EKG yang menunjukkan adanya gangguan konduksi. Next slide. Untuk keluarannya yaitu perfusi miokard diharapkan gambaran EKG aritmia menurun, nyeri dada menurun, takikardi membaik, dan tekanan darah membaik. Next slide. Untuk intervensinya yaitu perawatan jantung. Next slide. Kemudian luaran yang kedua adalah tingkat nyeri, diharapkan kemampuan melakukan aktivitas meningkat, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun, frekuensi nadi membaik, dan pola nafas membaik. Next slide. Untuk intervensinya yaitu manajemen nyeri. Next slide. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kevin. Lanjutkan untuk format discharge planning di sini untuk pengisiannya kita disesuaikan dengan pasien dan juga bisa melakukan dengan wawancara kepada pasien, yaitu dari yang pertama untuk faktor risiko pasien pulang, kemudian catatan untuk rencana pulang atau discharge planningnya. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini bisa dimasukkan untuk daftar obat-obatan, kemudian untuk perawatan di rumah apa saja yang perlu dilakukan. Mungkin bisa di next. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada informasi tentang aturan diet, kemudian obat-obatan, kemudian aktivitas dan juga istirahat yang perlu dilakukan untuk setelah pulang nanti. Bisa di next. Silakan dilanjut. Lalu berikutnya terdapat format discharge planning dalam versi internasional, di mana pada format ini tidak jauh berbeda dengan discharge planning versi nasional yang terdapat biodata dari pasien, lalu tujuan atau tempat setelah pasien dirawat dari rumah sakit, seperti pulang ke rumah atau ke fasilitas perawatan lanjutan, serta bagaimana kondisi tempat agar bisa menyesuaikan dengan kondisi pasien. Mungkin dari beberapa pasien memiliki keterbatasan mobilitas atau membutuhkan aksesibilitas yang lebih baik. Lalu terdapat format pertanyaan kebutuhan keterampilan apa yang dapat diberikan setelah pasien pulang dari perawatan. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah pasien perlu bantuan atau perawatan tambahan serta meninggalkan rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lalu terdapat format untuk evaluasi serta adakah potensi hambatan dan juga terdapat tinjauan obat yang perlu dikonsumsi untuk pasien lebih lanjut. Lalu selanjutnya terdapat kesimpulan dari keseluruhan, yakni discharge planning adalah proses penting yang memfasilitasi transisi pasien dari rumah sakit ke rumah mereka atau fasilitas perawatan lainnya yang melibatkan koordinasi berbagai aspek perawatan seperti manajemen pengobatan, janji temu lanjutan, serta layanan dukungan untuk memastikan transisi yang lancar dan aman bagi pasien. Dan discharge planning untuk pasien STMI sendiri meliputi edukasi mengenai kondisi kesehatan, pengobatan, tanda bahaya yang perlu diwaspadai, rencana pengobatan yang jelas, perubahan gaya hidup yang diperlukan, koordinasi dengan dokter jantung dan tim perawatan pasien untuk memastikan kelangsungan perawatan, serta evaluasi skala sosial dan dukungan yang diperlukan pasien setelah pulang. Mungkin bisa di next slide. Dan ini daftar pustaka yang kami gunakan.
Sekian dari presentasi kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, untuk waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Kami dari kelompok 2 reguler 4 izin untuk mempresentasikan discharge planning kelompok kami. Bisa next slide. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Discharge planning adalah suatu proses interdisiplin yang memerlukan sebuah perawatan tindak lanjut dan seseorang untuk mengatur perawatan tindak lanjut kepada pasien. Perawatan diberikan oleh anggota keluarga dan dari tenaga kesehatan untuk meningkatkan dan mempercepat kesembuhan pasien. Perencanaan discharge planning ini mencakup evaluasi berkelanjutan yang dapat dikembangkan seiring waktu. Perencanaan pemulangan dimaksudkan untuk membantu pasien merencanakan perawatan yang dibutuhkan setelah keluar dari rumah sakit, termasuk perawatan di rumah, rehabilitasi, perawatan medis rawat jalan, dan layanan pendukung lainnya. Pada saat ini, perencanaan pemulangan dianggap sebagai proses yang dimulai saat pasien masuk dan berakhir ketika pasien keluar. Lalu selanjutnya ada klasifikasi jenis pemulangan pasien. Yang pertama yaitu conditioning discharge atau pulang sementara. Pasien untuk sementara dirawat di rumah namun harus ada pengawasan dari pihak rumah sakit atau puskesmas terdekat. Lalu yang kedua absolute discharge atau pulang selamanya. Akhir dari hubungan pasien dengan rumah sakit. Namun apabila pasien perlu dirawat kembali, maka prosedur perawatan dapat dilakukan kembali. Lalu yang ketiga judicial discharge atau pulang paksa. Pasien diperbolehkan pulang walaupun kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk pulang. Lalu selanjutnya ada tujuan discharge planning. Yang pertama yaitu menyiapkan pasien dan keluarga secara fisik, psikologis, dan sosial. Lalu selanjutnya meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga. Selanjutnya meningkatkan keperawatan yang berkelanjutan pada pasien, membantu rujukan pasien pada sistem pelayanan yang lain. Lalu selanjutnya membantu pasien dan keluarga memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sikap dalam memperbaiki serta mempertahankan status kesehatan pasien. Lalu yang terakhir melaksanakan rentang keperawatan antara rumah sakit dan masyarakat. Lalu ada juga tujuan discharge planning bagi pasien. Yang pertama, memahami penyakitnya. Yang kedua, melakukan terapi obat secara efektif. Yang ketiga, mengikuti aturan diet secara hati-hati. Yang keempat, mengatur level aktivitasnya. Yang kelima, mengetahui tentang perawatan yang dilakukan. Yang keenam, mengenali kebutuhan istirahatnya. Yang ketujuh, mengetahui komplikasi yang mungkin dialami. Lalu yang terakhir, mengetahui kapan mencari follow-up care. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Khususnya kami membuat pada tanggal 17 Februari 2020 datang pasien bernama Tuan A yang berusia 70 tahun dan datang bersama anaknya. Nonaktif pasien sudah tidak bekerja dan hanya mengurus ternak di rumahnya. Pendidikan terakhir sekolah dasar, pasien beragama Islam dan menetap di Semarang. Lalu untuk pasien 2 minggu lalu sebelum masuk rumah sakit mengalami demam dan sesak nafas, kemudian dibawa ke IGD. Saat ini pasien kembali masuk rumah sakit dengan keluhan demam dan sesak nafas, namun dahak tidak bisa keluar. Hal itu terjadi secara mendadak. Klien mengatakan sudah membeli oksigen di apotek, biasanya saat dingin dan kelelahan penyakitnya kambuh. Pasien mengatakan sering minum kopi dan rokok yang habis 2-3 hari dalam satu bungkus. Keadaan klien kompos mentis dengan penampilan lemas dan pemeriksaan TTV seperti pada kasus didapatkan suara ronci di lapang parunya. Setelah dilaksanakan pemeriksaan toraks dengan hasil corakan bronkovaskularis meningkat, tampak bercak di lapang tengah bawah paru. Dengan terapi yang diberikan saat perawatan yakni infus RL 20 tetes per menit, injeksi paracetamol, Cardian dilakukan Nebu 3 kali 1 ml, paratusin oksigen dengan NRM 13 liter per menit, dan injeksi moxifloxacin 1 kali 400 mg. Next slide.
Untuk diagnosa keperawatannya, kami dua mengangkat diagnosis, yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif, berhubungan dengan sekresi yang tertahan dengan tanda dan gejala seperti tertera di layar. Dan yang kedua ada pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas dengan tanda dan gejala seperti yang tertera di layar. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada rencana intervensi keperawatan. Next slide. Yaitu yang pertama diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif. Itu ya untuk diagnosis yang pertama, pola nafas tidak efektif, luarannya yaitu setelah dilakukan intervensi perawatan selama 3x8 jam, maka diharapkan pola nafas yang baik dengan kriteria hasil dyspnea menurun, frekuensi nafas baik, dalam nafas baik dengan respiratory rate dari 32 menjadi 20 kali per menit. Next slide. Kemudian untuk intervensi perawatan yang kita pilih yaitu latihan batuk efektif dengan rincian sebagai berikut. Next slide. Baik, untuk implementasi keperawatan pada diagnosa pertama, yaitu hari pertama tanggal 17 Januari tahun 2020, diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif. Implementasinya pada pukul 10.30. Diidentifikasi masalah batuk tidak efektif dan memonitor retensi sputum dengan suara ronci. Kemudian pada pukul 11 menyesuaikan posisi Fowler atau semi-Fowler, dan pukul 13 memberikan penjelasan dan teknik batuk efektif. Untuk diagnosa kedua yaitu pola nafas tidak efektif, implementasinya pada pukul 10:35 memantau pola nafas yaitu 32 kali per menit dan SP oksigennya 85%. Pada pukul 11 menganjurkan minum hangat, posisi Fowler atau semi Fowler, dan oksigen NRM 13 liter per menit. Pada hari kedua yaitu tanggal 18 Januari tahun 2020, diagnosa pertamanya yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif, implementasi pada pukul 21, verifikasi kemampuan batuk yang telah membaik. Kemudian setelah 5 menit memantau retensi sputum dan memberikan anjuran teknik batuk efektif. Untuk diagnosa keduanya, pola nafas tidak efektif pada pukul 9:10 yaitu memantau pola nafas. Untuk hari ketiganya, diagnosa pertama yaitu bersihan jalan nafas efektif pada pukul 9, verifikasi perbaikan dalam kemampuan batuk, dan diagnosa kedua yaitu pola nafas tidak efektif, memantau pola nafas. Baik, berikutnya untuk evaluasi dari tindakan keperawatan. Next slide. Untuk evaluasi hari pertama, tanggal 17 Januari 2020, untuk diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif, seperti yang tertera di layar. Kemudian untuk diagnosa kedua, pola nafas tidak efektif, seperti di layar, ini masalahnya belum teratasi, lanjutkan intervensi. Boleh next slide. Untuk evaluasi hari kedua, yaitu tanggal 18 Januari tahun 2020, untuk diagnosa pertama dan diagnosa kedua, masalah sudah sebagian teratasi, lanjutkan intervensi. Next slide. Kemudian untuk evaluasi hari ketiga, yaitu 19 Januari tahun 2020, diagnosa pertama dan diagnosa kedua, masalah sudah teratasi, tujuan tercapai. Baik, yang selanjutnya yaitu form discharge planning. Next slide. Yang pertama, nama pasien yaitu Tuan A, umur dan jenis kelamin 70 tahun, laki-laki, tanggal masuk rumah sakit yaitu 17 Februari 2020. Kemudian, orang yang akan merawat pasien setelah KRS, seperti sebelumnya, nama, alamat, nomor telepon, hubungan dengan pasien yaitu anak, yaitu non AP. Apakah ada masalah terkait orang yang akan merawat pasien setelah KRS? Yaitu tidak.
Nah, status mental dan psikososial pasien yaitu sadar dan pasien aman pulang ke rumah. Status kemampuan ideal pasien yaitu mandiri, ketergantungan minimal. Alat kesehatan yang dibawa pulang yakni tidak ada kebutuhan transportasi dari pribadi, jenis pembayaran umum, kemudian kebutuhan pendidikan kesehatan, lingkungan yang perlu dipersiapkan, proses penyakit, obat-obatan, prosedur, dan cara perawatan. Boleh next slide. Masa perawatan tanggal 17 bulan 2 2020, kegiatan yang dilakukan yaitu pendidikan kesehatan tentang proses penyakit, pengertian, penyebab, tanda, dan gejala, faktor risiko, komplikasi. Yaitu memberikan pengetahuan kepada pasien mengenai penyakit yang mereka alami dengan membantu mereka mengalami kondisi kesehatan mereka dengan baik. Hal ini memungkinkan pasien untuk mengenai perkembangan dan gejala dan perawatan selanjutnya. Pada tanggal 17 bulan 2 2020, dilakukan pula pendidikan kesehatan tentang obat-obatan, yaitu memberikan pendidikan mengenai obat-obatan kepada pasien PPOK. Hal ini melibatkan penjelasan terperinci mengenai nama, obat, dosis yang harus dikonsumsi, dan jadwal minum serta cara penggunaannya. Kemudian dilakukan juga pendidikan tentang perawatan kesehatan pasien, yaitu membantu pasien untuk memahami kondisi kesehatannya lebih lanjut, merencanakan dan melaksanakan perawatan yang diperlukan secara mandiri di rumah nanti. Dilakukan pula perubahan posisi, yaitu edukasi. Perubahan posisi mungkin diberikan edukasi mengenai waktu makan dan minum dilakukan dengan cara sebaiknya dengan duduk untuk menghindari aspirasi ketika makan maupun minum. Kemudian dilakukan edukasi pencegahan aspirasi. Ini diperlukan untuk melakukan teknik pernapasan yang benar, posisi tubuh yang tepat saat minum, dan juga terjadinya aspirasi. Boleh next slide. Kemudian dilakukan juga teknik relaksasi, yaitu pada edukasi ini perawat akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai latihan pernapasan dalam, meditasi atau yoga, dan 4 membantu pasien mengendalikan kecemasan, serta mengurangi tingkat stres, serta meningkatkan kontrol terhadap gejala PPOK. Dilakukan pula pendidikan kesehatan tentang modifikasi gaya hidup, pengaturan diet, aktivitas fisik, memberikan pengetahuan tentang modifikasi gaya hidup pasien yang selama ini masih merokok dan minum kopi. Dilakukan pula diskusi tentang modifikasi lingkungan pasien setelah pulang dari rumah sakit. Kemudian diskusi juga tentang jadwal kontrol, yaitu tentang dilakukan untuk kerjasama antara pasien dan tenaga medis untuk mengontrol kembali kesehatan pasien setelah dirawat di rumah, yang biasanya dijadwalkan setelah 2 minggu hari kepulangan. Kemudian melibatkan pasien dan keluarga dalam praktik perawatan, yaitu menganjurkan pasien untuk berhenti merokok, mengingatkan pemberian obat, serta fisioterapi dada. Saat keluar rumah sakit, resep obat-obatan telah diserahkan pada tanggal 20 bulan 2 2020 pukul 15 dengan review daftar obat dengan pasien dan keluarga, dosis, cara pemberian, efek samping, penanggulangan jika terjadi efek samping. Surat kontrol juga sudah diserahkan pada tanggal 20 bulan 2 2020 pukul 3 atas nama Dr. Henny, SP Paru, dan dilakukan kontrol nantinya ada di ruang pulmonologi. Kemudian dilakukan juga pengetahuan pasien dan keluarga, review pengetahuan tentang diet, aktivitas, dan peningkatan status fungsional pasien, diskusi tentang support system, keluarga, finansial, dan alat transportasi yang akan digunakan pasien, tertanda, perawat, dan keluarga. Kesimpulan, discharge planning merupakan suatu pendekatan interdisipliner meliputi pengajian kebutuhan pasien tentang perawatan kesehatan setelah keluar rumah sakit yang disertai kerjasama dengan pasien serta keluarga dalam mengembangkan rencana perawatan setelah keluar dari rumah sakit. Proses discharge planning dimulai dari pengkajian pasien dengan mengumpulkan dan menggunakan data yang berguna untuk mengidentifikasi masalah serta menentukan tujuan dengan pasien dan keluarga, memberikan intervensi kepada pasien serta mengevaluasi asuhan keperawatan yang telah dilakukan. Berikut referensi yang kami gunakan. Boleh next slide. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 reguler 4 akan mempresentasikan mengenai discharge planning dengan topik hematologi yang berjudul mengobati purpura trombositopenik trombotik yang dimediasi kekebalan setelah keluar dari rumah sakit.
Bisa di next slide. Nah, berikut anggota dari kelompok kami. Bisa di next slide. Yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama latar belakang, kemudian kasus, pengkajian riwayat keluhan, faktor resiko, manifestasi klinis, tata laksana, pembahasan, serta kesimpulan. Bisa di next slide. Nah, sebelum itu, latar belakangnya yaitu menurut Cozier 2011, discharge planning adalah proses mempersiapkan klien untuk meninggalkan satu tingkat pelayanan dan transisi ke tingkat lain di dalam atau di luar fasilitas pelayanan kesehatan saat ini. Ini mencakup mengenai perencanaan kepulangan pasien ke rumah dan pemberian informasi tentang perawatan di rumah. Nah, discharge planning ini bisa dengan memberikan hal-hal yang harus dihindari dan dilakukan sehubungan dengan kondisi dan penyakit yang diderita oleh pasien. Bisa di next slide. Kemudian terdapat kasus yaitu seorang wanita dengan inisial S berkulit hitam berusia 46 tahun dibawa ke rumah sakit oleh suaminya dengan gejala sakit kepala dan kebingungan yang memburuk dalam 2 hari terakhir. Kemudian pada pengajian ditemukan bahwa jumlah trombositnya ada hanya 6 kali 109 per liter dan pemeriksaan tepi darah menunjukkan adanya fragmentasi yang signifikan pada sel darah merah serta konfirmasi trombositopenia berat. Ada juga kecurigaan klinis untuk diagnosis ITTP. Oleh karena itu, terapi penggunaan plasma atau PEX segera dimulai bersamaan dengan prednison dengan dosis 1 mg per kilogram per hari secara oral, dengan rencana memulai kursus 4 kali pemberian rituximab mingguan sebelum pasien pulang dari rumah sakit. Karena kecurigaan yang tinggi terhadap diagnosis ITTP dan tidak adanya gejala pendarahan, terapi dengan Clazizumab juga dimulai bersamaan dengan PEX, dimulai pada hari kedua. Aktivitas ADAMTS13 dilaporkan kurang dari 10% pada hari ketiga perawatan di rumah sakit yang mengkonfirmasi diagnosis ITTP. Lalu, setelah menjalani 6 prosedur PEX harian, jumlah trombosit dan kadar LDH pasien normal, dan rencana pemantauan setelah pulang dari rumah sakit akan dibuat. Bisa di next slide. Sebelum itu, apa itu ITTP? ITTP di sini adalah atau purpura thrombocytopenic thrombik adalah mikroangiopati trombik langka yang ditandai dengan anemia hemolitik, mikroangiopati, trombositopenia berat, dan cedera organ akibat trombosis mikrovaskular. Ini disebabkan oleh defisiensi parah pada protease pembelah faktor von Willebrand atau VWF spesifik yaitu ADAMTS13. Bisa di next slide. Nah, pada pengkajian riwayat keluhan ITTP ini, 90% dari kasus ITTP ini muncul dari orang dewasa dan jarang terjadi pada kanak-kanak. Dan kemudian didapatkan biasanya trombosit pasien itu rendah dan muncul gejala sakit kepala dan kebingungan. Selanjutnya bisa diteruskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya adalah faktor risiko, terdiri dari usia, seringkali terjadi pada dewasa namun bisa menginfeksi anak-anak terutama purpura thrombocytopenic thrombotik turunan. Yang kedua adalah ada ras dan etnik di mana ITTP ini seringkali terjadi pada orang Afrika Amerika daripada ras lainnya. Yang ketiga ada prosedur tindakan, prosedur operasi dan transplantasi darah dan sumsum tulang. Lalu ada penyakit lain yang diderita seperti kanker, HIV, lupus, dan infeksi lainnya, serta obesitas dan kehamilan. Lalu ada jenis kelamin di mana ITTP ini lebih sering terjadi pada perempuan daripada laki-laki, dan penggunaan obat-obatan seperti ticlopidin, clopidogrel, dan sebagainya. Untuk selanjutnya adalah manifestasi klinis dari ITTP, di mana seseorang yang menderita ITTP ini seringkali mengalami purpura atau bintik-bintik darah kecil, mudah memar, perdarahan dari gusi dan hidung, kelemahan dan juga kelelahan. Manifestasi perdarahan ITTP kronis berupa ekimosis, peteki, dan purpura.
Selanjutnya adalah tata laksana dari ITTP. Yang pertama adalah rawat inap, lalu ada transfusi, lalu ada terapi farmakologis, dan terakhir ada pembedahan. Untuk tata laksana terapi farmakologis pada penderita ITTP ini meliputi kortikosteroid, pemberian imunoglobulin, dan trombopoietin reseptor agonis. Terapi farmakologis diindikasikan bagi pasien ITTP dengan kadar trombosit kurang dari 30.000 dan pada pasien dengan kadar trombosit lebih dari 30.000 yang asimptomatik atau dengan gejala perdarahan minimal. Manajemen pasien dilakukan dengan observasi. Selain itu, rituximab juga merupakan pilihan terapi ITTP. Rituximab diberikan secara intravena dengan dosis 375 kali seminggu selama 4 minggu. Dan rituximab ini diberikan sebagai terapi pengganti tindakan pembedahan. Lalu ada tata laksana transfusi di mana penderita ITTP ini diberikan transfusi suspensi trombosit yang dapat dilakukan apabila terdapat kadar trombosit kurang dari 20.000 dengan perdarahan mukosa berulang, kurang dari 50.000 dengan kecurigaan atau adanya perdarahan intrakranial, kurang dari 150.000 pada pasien ITTP yang menjalani operasi atau prosedur tindakan. Lalu ada perdarahan retina, dan yang terakhir adalah perdarahan berat seperti epistaksis, hematuria, dan perdarahan organ. Baik, yang selanjutnya terapi untuk pasien dengan ITTP atau idiopatik trombositopenia purpura yaitu pembedahan. Terapi pembedahan yang paling umum yaitu splenektomi atau pengangkatan limpa. Splenektomi ini dilakukan pada pasien ITTP yang mengalami kekambuhan setelah pengobatan medikamentosa selesai. Pengobatan medikamentosa ini biasanya meliputi kortikosteroid, imunoglobulin intravena, dan obat-obat yang merangsang produksi trombosit. Splenektomi ini bertujuan untuk menghentikan penghancuran trombosit oleh limpa. Sekitar 60% hingga 70% pasien ITP itu menerima tindakan splenektomi akan mengalami kestabilan kadar trombosit, dan 50% pasien dengan ITP kronik dapat mengalami perbaikan bila menerima tindakan splenektomi. Namun, tindakan splenektomi ini juga memiliki risiko infeksi sekunder dengan biaya yang tidak sedikit. Next slide. Berikut adalah form discharge planning yang telah kita lengkapi, bisa dilihat di layar. Next slide. Berdasarkan kasus, discharge planning untuk Nyonya S diantaranya yaitu yang pertama, memastikan pasien dan keluarga memahami diagnosis ITTP dan prognosisnya, menjelaskan perlunya pemantauan rutin di rumah sakit untuk memantau hitung trombosit dan fragmen sel darah merah. Yang kedua yaitu memberikan edukasi tentang gejala perburukan yang harus segera dilaporkan, seperti demam, perdarahan, atau gejala neurologis baru, serta menginstruksikan untuk segera datang ke IGD jika gejala terjadi. Yang ketiga yaitu membuat janji kontrol hematologi dalam 1 minggu setelah pulang untuk pemeriksaan laboratorium dan menilai respon terhadap terapi serta memastikan terapi prednison dan rituximab dilanjutkan sesuai rencana. Yang keempat yaitu memberikan resep saplazumab untuk diteruskan di rumah sesuai standar perawatan ITTP serta menjelaskan efek samping obat dan memonitor fungsi hati. Next slide. Untuk kesimpulannya yaitu discharge planning adalah proses perencanaan pemulangan klien dari layanan kesehatan ke tempat tinggal masing-masing. Nah, dalam kasus ITTP ini, penyakit langka dengan ciri anemia hemolitik, mikroangiopati, trombositopenia berat, dan cedera organ akibat trombus mikrovaskular, perencanaan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kekambuhan penyakit setelah klien pulang. Terapi ITTP ini melibatkan pemberian kortikosteroid sebagai lini pertama dengan dosis yang bervariasi tergantung pada usia pasien. Next slide. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga dapat memberikan wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 dikarenakan agenda presentasi sudah selesai. Mungkin sekarang dilanjutkan ke agenda diskusi. Untuk yang ingin bertanya, bisa raise hand ya.
Halo? Tidak ada yang bertanya? Halo? Izin jawab, Nurse, dari teman-teman sudah tidak ada pertanyaan, Nurse. Oke, baik. Saya tutup aja ya untuk diskusinya ya. Oke, baik adik-adik. Tadi sudah dipaparkan beberapa jenis discharge planning ya untuk yang kelas rek berapa rek 2 apa rek 4 tadi ya. Intinya hampir sama dengan disampaikan sebelumnya. Seperti yang disampaikan, saya ingin share sedikit ya, berbagi dengan adik-adik. Ini ada beberapa jenis model. Jadi format discharge planning itu bervariasi ya. Jadi bervariasi itu bukan berarti itu tidak sesuai dengan standar, tetapi ini menggambarkan bahwa metode dokumentasi discharge planning ini memang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini biasanya terkait dengan kebutuhan layanan kesehatan yang ada di tempat tinggalnya, yang mungkin terkait juga dengan keadaan sosial ekonomi, itu juga masuk di dalam discharge planning. Ya. Kemudian ini ada juga contoh yang discharge planning ini yang di rumah sakit. Kalau di rumah sakit biasanya dia lebih lengkap ya, dari pengobatan, tempat tinggal, tindak lanjutnya, aktivitas harian, apakah ada kebutuhan khusus, itu juga dikaji. Ya, itu apa namanya parameter yang kita lihat dalam discharge planning di rumah sakit ya. Nah, ini tadi ada juga yang sudah mempresentasikan tadi beberapa kelompok, saya perhatikan ya. Format keterampilan dalam discharge planning ini juga melibatkan beberapa komponen seperti anggota keluarga, caregiver atau pengasuhnya, kemudian bagaimana apakah ada butuh peralatan khusus ya, dan juga beberapa sarana transportasi di dalam dia nanti mengakses layanan kesehatan ya. Nah, tadi yang belum tergarap kayaknya ini contoh discharge planning yang ada di panti jompo. Nah, ini biasanya apa ya, orang-orang yang tinggal di rumah sakit itu tidak selamanya kembali ke keluarganya. Biasanya mereka juga ada yang ke panti rehabilitasi atau mungkin panti sosial ataupun panti jompo ya. Di situ nanti mereka juga akan membutuhkan beberapa item apa saja yang perlu disiapkan di dalam form discharge planning ini. Jadi ini adalah beberapa contoh model. Ya, tadi kelompok sudah berusaha menampilkan dengan apa namanya memasukkan kasus ya, udah baik sekali tadi. Kasus itu bisa membantu nanti menggambarkan bagaimana kita bisa mengaplikasikan atau mengimplikasikan dari format discharge planning ini. Ya nanti semoga ketika Anda nanti masuk profesi ya komponen-komponen ini nanti bisa Anda terapkan di dalam melakukan apa namanya implikasi atau penerapan dari discharge planning. Mungkin itu sedikit dari Pak Heri, karena sebagian besar sudah dipaparkan oleh anggota kelompok. Kalau ada yang ingin bertanya, saya beri kesempatan dulu sebelum saya tutup. Silakan yang mau bertanya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Besok pagi ketemu secara luring ya, adik-adik. Halo? Yang luring sepertinya kelas rek 3 dengan rek 4, Nurse. Rek 3 sama rek 4 ya. Mas Nur, kalau misalkan dibuat Zoom sekalian, kira-kira memungkinkan atau tidak besok yang pagi? Karena saya ternyata ada tugas untuk ngumpulin laporan ke veteran itu. Untuk yang kelas berapa, Nurse? Gini aja, kemarin kan saya jadwalkan itu pagi kan ada jadwal luring ya, dengan kelas yang berbeda. Nah, ya, Nurse. Kalau memang ada kelas lain, jadwal di kelas lain, tidak apa-apa. Nanti Zoom-nya sendiri-sendiri aja, tidak apa-apa. Kelas yang pagi maupun yang setelahnya. Kalau yang siang kan, kalau nggak salah ada yang kelas siang ya? Iya, Nurse, ada, Nurse. Kalau yang siang kan pasti Zoom ya? Iya, Nurse, langsung gabung Zoom, Nurse. Dua kelas. Kalau yang pagi kan mungkin ada jadwal di kelas lain, di mata kuliah lain. Jadi silakan nanti kalau di Zoom-nya sendiri-sendiri tidak apa-apa. Nanti saya carikan aja ininya Zoom-nya, saya mintakan ke adminnya. Kalau begitu bagaimana Mas Nur? Berarti nanti namun sepertinya kelas yang pagi ini memang itu kelasnya KMB, Nurse. Jadi tidak ada kelas lain. Namun
Dari Iren, apakah Zoom atau offline? Saya tawarkan aja coba. Oh, Gimana? nanti saya tawarkan, Mas. Apakah sudah. waktunya tetap? Kalau waktu tetap, ya waktunya sebentar. Saya lihat dulu yang kemarin share ke Pak Heri. Saya tuh enggak nyimpen nomornya Mas Nur. Sebentar ya. Mana ya yang tadi ngirim ke saya itu? Zoom-nya premium itu yang ngirim siapa ya? Bilangnya Zoom-nya premium gitu. Saya, Mas. Oh, Mas Nur. Maaf ya, sebentar ya. Ya udah nanti saya kontak Mas Nur ya. Oh, baik, Mas. Oke, baik. Terima kasih adik-adik semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Nanti ketemu besok pagi untuk yang sharing jurnal ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nas. Terima kasih, Nars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nak.